Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dari Babu Menjadi Madu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Terima kasih ya Mas, ucapku. Lelaki itu mengangguk sambil keluar kamar. Segera aku bereskan baju-bajuku dan sholat isya. Keesokan paginya suara azan terdengar samar-samar dari lubang daun pintu kamar. Aku terbangun, lalu mencoba untuk berjalan ke kamar mandi. Kepala terasa sakit, tulang-tulang terasa pegal dan keras. Mungkin karena semalaman terlalu lelah di perjalanan. Terdengar suara lelaki berdehem dari kamar mandi depan. Mungkin suara Mas Raihan, batinku. Tak lama kemudian Mas Raihan menyapaku. Saat kutanya tentang istrinya, beliau menjawab seperti ini. Dia selalu bangun siang, sekitar jam 10 pagi. Jadi kalau kamu mau beres-beres dan ke pasar, ya pagi aja sekalian, sebelum dia bangun ya, ucapnya. Dan sebelum Mas Raihan berangkat ke kantor, mertuanya, Ibu Mbak Seli, datang untuk berkenalan denganku. Ibu Surya sangat baik dan ramah. Usianya sekitar 50-an tahun, namun jelas masih terlihat muda dari usianya. Rambutnya pendek dan dandanannya terlihat agak tebal. Perhiasan berkelipan dari telinga, leher, dan tangannya. Seketika aku merasa minder bersalaman dengannya, namun beliau justru tersenyum ramah, seolah menyibak awan keraguan di hatiku untuknya. Dia membuka obrolan dengan menanyakan tentang asal-usulku dan semua surat-surat yang aku bawa, sama persis dengan yang ditanyakan oleh Mas Raihan semalam. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya dia menasihatiku agar bersabar dalam menjaga putrinya. Aku mengangguk sambil berucap insya Allah. Terus terang, rasa hatiku semakin penasaran pada Mbak Seli. Mengapa semua orang begitu sayang dan perhatian padanya? Setengah jam berlalu, beliau mengajakku untuk pergi ke pasar. Saat kami hendak keluar rumah, dia sempat menyuruhku untuk menanggalkan kerudung. Namun aku menolaknya. Akhirnya beliau pun tersenyum dan membiarkan kerudung tersebut tetap bertahta dalam mahkota kepalaku. Beruntung sih, karena pasar tak seberapa jauh dari rumah kami, hanya berjalan beberapa menit saja dari perumahan itu. Di jalan ia mengajariku banyak hal, dari cara memilih sayuran, mencari langganan yang baik dan murah, cara menawar barang saat membeli, dan banyak hal lagi. Sungguh aku merasa dekat, walau hanya kenal pagi itu, karena keramahannya membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang dan nyaman. Sesampainya di rumah, kembali aku dikagetkan oleh makhluk separuh baya yang sama-sama cantik, namun yang satu ini lebih anggun karena mahkotanya tertutup rapat oleh kerudung. Insani, ini ibu saya, ucap Mas Raihan mengenalkan. Aku mendekat lalu menyalaminya, begitu juga dengan Bu Surya. Ia pun menyalami besannya sambil berpelukan erat. Terharu saat melihat kedekatan mereka semua. Jauh di lubuk hati aku merindukan ibuku. Ya, jika beliau masih hidup, pasti ibuku seperti kedua bidadari ini, batinku. Kalau mau minum kopi, teh, jangan segan-segan. Ambil saja, anggap saja seperti rumah sendiri, ucapnya. Kembali aku merasa beruntung, karena di balik tersesatku semalam, rupanya Allah memiliki rencana lain untukku. Terdengar dari dapur mereka bertiga berbincang, saling bertukar cerita. Namun tak lama kemudian Mas Raihan berpamitan hendak ke kantor. Ia ke dapur dan berpamitan kepadaku sambil berpesan jika ada apa-apa agar segera telepon kepadanya di kantor.
Kembali aku mengiyakan sambil mengantarkannya ke pagar depan lalu menutup pagar besinya. Tepat jam 10, setelah selesai urusan mencuci sayur dan ikan, segera aku ke kamar Mbak Sally. Pertama aku mengetuk kamarnya, namun tak ada jawaban dari dalam. Akhirnya perlahan aku dorong daun pintu tersebut, hingga terlihatlah seonggok tubuh yang kurus berselimut rapat. Kembali aku mengetuk pintunya sambil kusapa, namun wanita itu tetap diam. Aku jadi merasa serba salah. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini yang orang-orang selalu ingatkan padaku, agar bersabar dalam mengurusinya. Perlahan wanita itu membuka mata lalu menatap malas jarum jam di atas pintu. "Selamat pagi, Mbak," sapa aku. "Aku mau kencing," ucapnya tanpa menjawab sapaanku. Segera aku membantunya untuk duduk di kursi roda, lalu mendorongnya ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi telah tersedia toilet khusus untuknya, sehingga dia tak perlu bersusah payah naik turun ke kursi roda. Setelah buang air kecil lalu kutolong beliau mandi. Seketika dadaku berdebar, terenyuh, dan miris melihat keadaannya. Ya, sepasang kakinya ternyata tak berfungsi lagi. Aku tak tahu mengapa, dan aku belum berani bertanya apapun mengenai hal ini. Sebagai sesama wanita, ya terus terang sih, hatiku bagai tercabik-cabik melihat keadaannya. Kami masing-masing terdiam. Pikiranku benar-benar tengah disibukkan oleh pandangan yang menyesakkan dada tadi. Begitu pula dengan dirinya. Tak keluar suara sedikit pun dari bibir beliau. Diam dan membingungkan. Setelah mandi dan rapi, segera ku dorong kursi roda beliau ke ruang tamu, menemui orang tua dan mertuanya. Sang ibu mengelus rambutnya, serta bersapa ramah padanya. Namun lagi-lagi Mbak Sally seolah malas untuk menjawabnya. Dia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperlunya saja. "Mbak, sarapan dulu, sesudah itu makan obat." Sangat berhati-hati ucapanku padanya. Wanita itu hanya mengangguk. Ibu Mas Raihan, Bu Hardi, tersenyum melihatku. "Nak Sally, ibu pulang dulu kalau begitu ya. Soalnya pergi ke undangan pernikahan teman bapak nanti siang," ucap Bu Hardi. "Kan masih pagi, Bu," jawab Mbak Sally. "Belum beres-beres rumah. Soalnya tadi pagi Nak Raihan bilang walau sebentar tengok Nak Insani, kenalan." Mbak Sally hanya mengangguk. Tak lama kemudian Bu Hardi pun berpamitan pada besan dan padaku. Kami mengantarkannya sampai depan pagar depan. Setelah mengantar Bu Hardi, kami kembali ke teras halaman. Bu Surya melihat-lihat bunga di taman tersebut. Kata Bu Surya, setiap sebulan sekali ada tukang kebun yang datang merawatnya, yaitu Pak Slamet. Mbak Sally selesai sarapan lalu segera meminum obat. Ia berdua duduk di teras sambil ngobrol, sementara aku memasak di dapur. Setelah selesai memasak dan beres-beres kompor di dapur, kami sama-sama makan siang. Bu Surya memuji masakanku. Namun berbeda dengan Mbak Sally, dia acuh. Mungkin karena masakannya berbeda dengan masakan kami. Ia tak diperbolehkan makan makanan yang berminyak atau pedas. Beruntung pembantu yang sudah pulang ke rumah meninggalkan banyak bumbu, sehingga memudahkanku untuk memasak. Sesudah makan siang, Bu Surya berpamitan pulang dengan alasan tak bisa berlama-lama ninggalin restorannya. Seperti biasa, jam 2 siang Mbak Sally kembali minum obat. Setelah meminum obat, beliau menonton acara di televisi. Sementara saya lebih suka bekerja, membereskan kamar, dapur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kami tak banyak berbicara. Ya, mungkin karena masih baru atau memang Mbak Sally kurang suka berbicara dengan orang lain. Setelah selesai, bosan melihat acara TV, dia memintaku untuk mendorongnya ke kamar tidur hingga sore. Seminggu berlalu antara aku dan Mbak Sally masih jarang komunikasi. Bahkan beliau lebih senang diam dan cemberut. Mas Raihan sering menasihati untuk mengajak istrinya ngobrol. Walau begitu, aku memahami kondisinya sih. Guncangan jiwanya yang belum stabil untuk menerima kenyataan, itulah yang mengakibatkan ia selalu membisu.
atau kadang-kadang marah-marah bagai orang kesurupan. Ia tak sadar jika tak ada manusia lain di sisinya. Pasti susah menjalani kehidupan sehari-hari. Dan bagi yang tak memahami kondisinya yang sedang mengalami guncangan jiwa, pastinya menganggap dia itu pesakit jiwa atau gila. Parahnya lagi mereka akan merasakan benci, karena dalam pandangan orang-orang sudah sakit tapi masih saja sombong dan pemarah. Sungguh hatiku gerimis bila memposisikan diri dalam posisinya. Bagaimana tidak ya? Wanita ini masih muda, cantik, dan berpendidikan. Ia belum memiliki keturunan, karena mungkin masih dalam tahap pengantin baru. Istilah untuk pengantin baru yaitu pengantin yang belum genap 6 tahun. Ya pokoknya masih muda lah. Suaminya saja masih muda dan tampan. Pada suatu pagi saat aku tengah sholat duha di kamar, Mbak Sally memanggilku. Namun sayang karena pintu tertutup, mungkin aku tak mendengarnya. Setelah selesai sholat, aku ke kamarnya ingin melihat dia. Apakah sudah bangun? Apa belum? Namun baru saja aku membuka pintu, tiba-tiba saja aku terperanjat. Seisi kamar berantakan dengan bantal dan barang-barang yang tadinya tertata rapi di atas meja. Wajahnya sangat murka, merah menyala. Kakiku kaku saat hendak melangkah memasuki kamarnya. Bingung dan takut, pura-pura aku menyapanya. Namun beliau diam 1000 bahasa. Sungguh aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan kupunguti bantal dan barang yang berserakan di lantai. Gerimis mengundang hati dan pikiranku. Tiba-tiba badanku terasa limbung. Air mata perlahan mulai menitik melalui kedua pipiku. Ya Rob, kuatkan hati dan jiwaku. Hanya itu yang mampu terucap dari bibir ini. Seminggu berlalu, Mbak Sally semakin menampakkan rasa tak sukanya kepada aku. Ia mulai berbicara dengan suara yang keras, mulai mencaci apabila kerjaanku terlupa atau salah. Sedikit saja lupa, dia akan menjerit. Sedih rasanya tinggal dan bekerja dengan orang sepertinya. Sedikit pun ia tak menyukai masakanku, sedangkan menurut Mas Raihan sangat enak dan gurih. Apalagi jika mereka berdua sedang makan malam bersama. Mas Raihan sedikit pun tak boleh memuji masakanku. Bahkan sebisa mungkin dia harus bersandiwara, mengatakan kalau masakanku tak enak. Sungguh sih, hatiku semakin merasa teriris. Ya, inilah awal cobaanku hidup bersamanya. Namun walau bagaimanapun juga, aku tetap berusaha untuk bersabar. Aku paham akan situasi dan keadaannya. Tentu tak mudah menyandang wanita muda yang penyakitan plus cacat. Di saat orang lain tengah menikmati indahnya dunia, ia justru bergelimang air mata karena luka. Di saat pasangan lain berbulan madu penuh cinta, ia hanya mampu menyuguhkan senyum keterpaksaan semata untuk suaminya. Sungguh aku paham situasinya. Kelabilan sifatnya, kekosongan jiwanya, dan tertekan itulah yang mengakibatkan dia seperti manusia tak waras, yang tak seperti layaknya manusia normal. Hari demi hari sifatnya tak berubah. Dari marah-marah, membanting barang, membuang makanan, hingga mencaci maki saat mendapati aku sholat. Terkadang, terus terang ya, aku lelah hidup bersamanya. Air mataku tiada henti mengalir karena ulahnya. Namun saat diri tersadar dan menatap langit ke belakang, tentang siapa lagi yang akan menjaganya, merawatnya, dan mendengarkan ocehan emosinya jika bukan aku. Mengingat orang-orang yang kucinta di kampung halaman, dan teringat nasihat Mas Raihan, hati kembali berpikir untuk terus hidup bersamanya. Demi orang-orang yang kucintai, aku harus bersabar merawatnya. Hatiku seolah yakin kalau aku mampu bertahan. Dalam setiap usai sholat, aku hanya mampu menadahkan tangan, memohon pada Sang Khalik agar menganugerahi selaut lagi kesabaran ke dalam jiwaku. Pernah sih di suatu hari, saat dia tengah emosi, dia bagi manusia yang kerasukan setan. Giginya gemeletuk menahan geram, matanya melotot bagi hendak copot, dan tangannya menggenggam erat kursi roda. Mukanya terlihat merah menyala. Aku ketakutan luar biasa saat ku dekati dan ku bisikan kata istighfar. Tahu nggak, dia justru menamparku hingga aku terjatuh. Waduh,
Aku kesakitan dan menangis. Tak lama kemudian setelah dia puas menamparku, tiba-tiba beliau berurai air mata dan pingsan. Aku semakin kalut. Segera aku telepon suaminya di kantor. Mas Raihan yang tengah meeting langsung pulang. Dan pada dia sampai di rumah, Mbak Sally sudah berada di kamar. Ku baringkan dia di atas ranjang sambil ku kompres dengan air hangat. Menurut suaminya, kejadian seperti ini sebenarnya telah sering terjadi. Makanya para pembantu ketakutan untuk merawatnya. Terakhir adalah wanita berusia 37 tahun yang beralasan ingin merawat anaknya di kampung halaman. Namun setelah diketahui ia bekerja di daerah yang sama, namun lain blok. Setelah Mbak Sally sadar, ia justru melengos menatap kami berdua. Aku dan Mas Raihan saling berpandang tak mengerti. Alhamdulillah, Mama udah baik kan? Ucap Mas Raihan pada istrinya. Kalian berdua mengapa ngurusin aku? Jawabnya ketus. Lah, Mama ini gimana sih? Tentu saja kami peduli dengan kesehatan Mama. Makanya setelah tadi dia Insani telepon, aku langsung pulang. Jawab suaminya lembut. Tapi aku ingin mati. Aku tak mau hidup kayak gini lagi, Pak. Aku tak kuat. Jeritnya seketika hatiku ikut menjerit. Jujur. Aku tak kuasa melihat penderitaannya. Tak lama kemudian, aku menuju dapur. Di dapur aku menangis. Karena masih saja ku dengar suara Mbak Sally dengan kerasnya yang menyatakan tak ingin hidup lagi. Sungguh menyayat hati, dalam diam aku hanya mampu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Malamnya Mbak Sally masih saja cuek. Terkadang aku merasa heran, mengapa Mbak Sally marah ya, emosi dan bersikap demikian. Padahal jika ditelusuri dia memiliki segala-galanya. Kekayaan, suami yang sangat baik dan pengertian. Kurang apakah suaminya? Orangnya berwibawa, baik, sayang, soleh dan juga penyabar. Keadaan tak mengenakan terjadi hingga lama, sekitar 5 bulan. Di suatu petang, Mas Raihan menelpon ke rumah. Ia memberitahu padaku kalau malam nanti aku tak diizinkan untuk memasak. Ia ingin memberikan kejutan pada istri tercintanya. Aku menurut. Jam 7 malam Mbak Sally bertanya tentang makan malam. Mungkin dia lapar. Akhirnya aku menjawab bahwa malam ini aku tak memasak. Ia kembali murka dan menuduhku pemalas. Mungkin karena begitu kesalnya padaku, ia melempar piring buah di atas meja. Bagaimanapun juga pesan suaminya agar aku tak membocorkan rencananya tetap terkunci rapat dalam rahasiaku. Sambil menyapu teras yang penuh dengan pecahan beling, aku hanya mampu beristighfar dalam hati. Tak lama kemudian seluruh keluarganya datang beserta suami dan keluarga Mas Raihan. Mbak Sally meminta maaf di depan semua karena memarahiku. Terlihat dua keluarga tersebut sangat dekat. Mereka saling bersapa ramah. Kedua adik Mbak Sally juga cantik-cantik, yang bernama Sinta, telah memiliki anak satu berusia 2 tahun. Yang satunya lagi, Tina, masih kuliah. Sementara ayah Mbak Sally, Pak Surya, juga ramah terhadapku. Keluarga Pak Raihan, yaitu ibunya Bu Hardi, adik Mas Raihan Arif, dan ayahnya Pak Hardi. Mereka juga tak menganggapku sebagai pembantu dalam rumah Mas Raihan, namun dianggapnya seperti anak sendiri. Itu karena usiaku masih di bawah Arif, katanya. Setelah semua siap dan rapi, 3 mobil yang kami tumpangi meluncur dengan cepat ke arah kota. Aku sendiri kurang tahu sih kemana arah mobil kami melaju, karena yang ku tahu mobil berhenti di sebuah restoran mewah di pusat ibu kota. Setelah mobil diparkir tepat di depan restoran tersebut, segera aku keluarkan kursi roda milik Mbak Sally. Ku dorong dia bergabung dengan keluarganya. Anak kecil bernama Rifki itu meronta dari gendongan kakeknya dan ingin duduk di kursi roda bersama Mbak Sally. Akhirnya dia memangkunya. Seorang pelayan restoran menyapa ramah rombongan kami, lalu memberi silakan kami untuk memasuki ruangan. Rupanya Mas Raihan telah pun memesan tempat ini jauh-jauh hari. Pada saat kami memasuki ruangan tersebut, dingin AC langsung menerpa kulit. Beruntung aku memakai jaket dan kerudung tebal, jadi tak kedinginan. Dan alangkah terpesonanya aku melihat suasana di dalamnya.
Ruangan yang cantik. Dinding-dinding keramiknya berwarna krem yang berlukiskan buah-buahan. Di atas meja terdapat kue ulang tahun yang siap dengan nyala lilin-lilin. Seketika lampu padam. Mbak Sally tersenyum manis, tampak bahagia. Ya, inilah pertama kali dalam hidupku selama bekerja dengannya, melihat dia tersenyum. Dalam hati aku sempat bersyukur dapat melihat senyum bahagianya. Tika mulai bernyanyi lagu ulang tahun, lalu diikuti oleh semua. Mbak Sally bahagia. Tak lama kemudian datang tamu-tamu lainnya yang aku sendiri belum mengenalnya. Suasana tampak ceria. Mas Rehan mendekat ke hadapan Mbak Sally, lalu berucap kata-kata yang indah. Happy birthday my love. Sambil mengecup keningnya, ia memberikan hadiah berupa cincin yang sangat indah. Tepuk tangan dari para teman dan keluarga pun membahana di ruangan itu. Aku turut bahagia. Di sini baru ku tahu, ternyata Mbak Sally sedang ulang tahun yang ke-30 tahun. Sungguh tiada kuduga yang datang dalam acaranya ternyata banyak. Mungkin tamu-tamu itu relasi suaminya. Mereka tampak anggun dan bersahaja. Tangan-tangan mereka tak kosong belaka. Saat mereka makan-makan, aku meminta izin pada Mas Rehan untuk keluar sebentar. Dia pun mengangguk mengiyakan. Aku melangkah menuju toko buku besar yang tak jauh dari restoran tempat kami makan malam. Wah, senangnya melihat buku-buku yang tertata rapi di rak-rak cantik. Setelah berputar-putar dan tak mendapati buku yang ku cari, akhirnya aku beranikan diri bertanya pada pelayannya. Ia membawa aku ke tempat buku tersebut. Bersyukur uangku masih cukup untuk membeli 2 buah buku. Buku yang satu berwarna kuning tebal, yang satunya berwarna coklat. Dan buku yang kuning itu, aku meminta pelayan toko untuk membungkus rapi dengan kertas kado. Setelah beres, segera aku melangkah keluar kembali ke restoran. Tampak orang-orang masih asik bercengkrama. Mbak Sally dan teman-teman pun sedang bercanda ria. Melihat aku kembali, Bu Surya menyuruhku untuk segera makan. Ia mengambilkan aku nasi, daging ayam, es, dan lain-lain. Sungguh menggiurkan lidah. Seharusnya sih, namun sayang. Justru aku tak bernafsu sama sekali. Aku hanya mengambil puding coklat dan es buah. Setelah acara ulang tahun hampir selesai, orang-orang berpamitan sambil bersalaman mencium pipi Mbak Sally. Mereka selalu memberikan kata-kata motivasi untuk ketabahan serta kesembuhannya. Mbak Sally mengangguk sambil mengucapkan ucapan terima kasih. Tepat jam 11 malam kami pulang ke rumah masing-masing. Senang melihat Mbak Sally bahagia. Terlihat dari aura dan cara berbicaranya. Ia pasti sedang bahagia. Sambil menatap kerlip lampu malam dari dalam mobil, aku teringat suasana di kampung halaman. Teringat kerlip bintang-bintang, teringat wajah rembulan, juga suasana dingin yang mengasyikkan. Dan yang pasti amat kurindukan adalah 2 wajah yang amat kucinta, yaitu adik dan nenek. Kamu tadi kemana, San? Tanya Mas Raihan membuyarkan lamunanku. Oh, ke toko buku, Mas. Jawabku. Kamu suka baca ya? Lanjutnya. Iya, Mas. Saya sangat suka baca buku. Bagus tuh. Membaca itu menambah ilmu. Tambahnya lagi sambil terus mengemudi. Mbak Sally masih terdiam menatap keluar. Menatap indahnya suasana malam sambil mengelus cincin hadiah dari suami tercinta. Hampir 1 jam perjalanan untuk sampai ke rumah. Namun aneh, sedikit pun kami tak merasakan kantuk. Banyak hal yang sedang aku pikirkan saat itu. Mungkin juga sama dengan pikiran mereka berdua. Tentang masa depan, tentang buku yang baru kubeli, tentang asyiknya malam ini, dan lain sebagainya. Akhirnya mobil Vitara memasuki halaman. Kami semua turun. Mas Rehan menyuruhku menurunkan barang-barang seperti kado dan hadiah ulang tahunnya Mbak Sally. Sementara beliau sendiri membawa istrinya ke kamar, menolongnya ke kamar mandi dan lain sebagainya. Setelah semuanya beres, sebelum aku sholat isya, aku sempatkan diri mengetuk pintu kamar mereka berdua. Masuk. Terdengar suara Mas Rehan menyuruhku masuk. Setelah pintu terbuka, tiba-tiba saja ada keraguan merasuki pikiranku saat itu untuk memberikan bungkusan yang berada dalam tangan. Ada apa, San? Tanya Mas Rehan. Menggigit bibir aku, ragu-ragu. Mas Rehan dan Mbak Sally saling berpandangan. Ada yang perlu dibicarakan? Tanyanya kemudian. Nggak ada kok, Mas. Maaf, aku bingung.
memulai pembicaraan seperti apa. Akhirnya aku pun mencoba memberanikan diri. Maaf, nggak bisa ngasih hadiah apa-apa buat Mbak. Ini ada buku, semoga bermanfaat. Ucapku terbatas sambil menyodorkan bungkusan ke atas ranjang. Kemudian aku segera berlalu sebelum Mbak Sally dan suaminya berucap apa-apa. Keesokan paginya seperti biasa, bangun awal, sholat subuh dan mengerjakan rutinitas harian. Jam 10 pagi ku ketuk kamarnya lalu membangunkan dia. Seperti biasa pula, beliau pasti akan menatap malas jarum jam di atas daun pintu kamarnya. Tak lama kemudian aku menolongnya mengangkat ia ke kursi roda dan mendorongnya keluar mandi. Hingga setengah jam kira-kira, kami baru selesai. Setelah beres di kamar mandi, kami menuju ruang tamu, sarapan. Ketika dia sarapan, aku mengemas kamarnya. Terlihat bungkusan pemberianku tergeletak di lantai. Tiba-tiba hatiku berdebar. Ada rasa nelangsa yang menyelinap ke dalam kolbuku. Dalam hati aku tertanya, mungkin dia tak suka. Maklum, hadiah semalam itu berupa emas dan sutra. Namun bungkusan dariku hanya sebuah buku tebal yang pastinya malas untuk dibaca. Kembali kurai dan kudekap bungkusan erat-erat di depan dadaku. Dalam diam aku berkata dalam hati sambil terus menciuminya. Andai kau tahu betapa aku cinta pada buku-buku seperti ini. Buku, jangan engkau bersedih. Tegarlah setegar isi di dalammu. Aku yakin kelak engkau akan jadi teman setianya. Prang! Suara benda kaca terjatuh. Segera aku tersadar dan bergegas lari ke arah suara. Aku paham betul arah suara tersebut. Ruang makan. Akhirnya setelah aku berada di ruang makan, terlihat pecahan gelas telah bercacar di mana-mana. Aku terpaku melihat kejadian itu. Kenapa kamu lama di kamarku? Kamu mau nyuri barang-barangku ya? Bentak Mbak Sally seketika aku tertegun. Bahagia tersambar petir mendengar tuduhannya. Aku diam tak membalas ocehannya sambil bergegas mengambil sapu dan penyedot sampah. Aku beristighfar, air mata kembali mengalir membasahi kedua pipiku. Ya Rob, astagfirullahaladzim. Mengapa hal seperti ini selalu terulang? Isaku sedih tiada terperi. Andai Mbak tak suka denganku, aku akan mengundurkan diri saja. Maaf, mungkin selama ini aku telah membuat Mbak tak nyaman. Ucapku. Sungguh ini di luar daya pikirku. Perkataanku seolah keluar begitu saja dari bibir. Tanpa kendali mendengar ucapanku, dia mengernyitkan dahi diam hingga lama. Sambil duduk di kursi roda, matanya menatap lemah ke arah taman belakang rumahnya. Aku tak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ucapanku tak ia respon sedikit pun. Malamnya sebelum Mas Raihan tertidur, aku bercerita tentang kejadian siang tadi. Aku mengungkapkan padanya kalau aku ingin mengundurkan diri dan keluar. Namun sayang, dia justru memohon padaku agar bersabar lagi dalam mengurusi istrinya. Bahkan ia sanggup membayarku 2 kali lipat jika aku mau bertahan bekerja di sini. Ya, kembali aku serba salah dibuatnya. Di satu sisi hatiku merasa belum mampu menahan serta menampung emosi. Namun di sisi lain permohonan itu begitu tulus dari seorang suami yang sangat sayang pada istrinya. Akhirnya setelah menatap matanya yang sayu serta melihat kesungguhannya dalam memohon, kuputuskan untuk kembali tinggal bersamanya. Meski lelah hati, aku mencoba untuk tetap bersabar. Seperti nasihat Mas Raihan, kembali aku beraktivitas seperti hari-hari biasa. Aku juga akan berucap seperlunya saja dengannya. Tak ada lagi suara. Sepi. Karena kini kami lebih senang membisu. Tak ada lagi sapa ramah dariku, segalanya seolah menjadi kaku. Hingga lama keadaan seperti ini aku lalui. Hingga pada suatu pagi, kejadian yang tak kuduga akhirnya terjadi. Awalnya aku tak percaya pada perubahannya. Namun setelah aku sadari bahwa segala sesuatu pasti ada proses tersendiri, kini aku percaya di balik semua ini adalah kehendak Sang Maha Suci. Waktu itu seperti biasa pagi jam 10 aku masuk ke kamarnya.
Setelah pintu dibuka, kali ini justru aku yang mengernyitkan dahi. Apa aku kesiangan ya? Batinku penasaran membuncah dalam benakku. Akhirnya aku tengok jam dinding yang tergantung di atas daun pintu. Tepat jam 10, batinku. Seketika aku menelan ludah aku tatap wanita yang biasanya masih berselimut itu. Apa aku salah lihat ya? Kembali aku bertanya-tanya sendiri. Bengong dan benar-benar tak percaya. Ngapain kamu bengong, San? Ayo bantu aku ke kamar mandi. Aku ingin cepat-cepat beres, lalu membaca buku ini lagi. Ucapnya terlihat grogi, mungkin karena dia merasa inilah kali pertama berbicara denganku dia. Aku masih terdiam membeku di tempat. Ya, tak percaya dengan mata dan telinga yang telah membuatku terpaku. Wanita berhati baja yang biasanya bermalas-malasan di atas ranjang itu kini tengah duduk membaca buku dalam posisi menyender dengan bantal. Sungguh, aku belum mempercayai pemandangan yang satu ini. Jujur sih, aku takut ini hanya mimpi atau khayalan yang selalu kubuat setiap saat. Tidak, jerit hatiku sambil menepuk kedua pipi yang ikut dingin. Kamu kenapa bengong seperti itu? Ayo bantu aku ke kamar mandi. Udah kebelet pipis nih. Seketika lamunanku buyar. Kini aku sadar kalau saat itu aku tidak sedang bermimpi. Saat itu adalah kenyataan. Secara spontan bulu kuduku berdiri. Ucapan syukur dari bibirku dengan tiba-tiba meluncur dengan sendirinya. Jujur ingin aku menangis. Rasa bahagia itu meluap dari lubuk hatiku yang paling dalam. Andai saja suaminya berada di sini, menatap apa yang tengah terjadi, mendengarkan lembut suaranya. Mungkin dialah orang pertama yang akan menjerit dan melonjak bahagia. Ingin aku langsung menelpon suaminya dan menceritakan tentang apa yang tengah aku lihat. Aku rasa karena gelombang bahagia selalu menggulung-gulung di dadaku. Namun aku harus sadar dan tetap sabar hingga beliau pulang kerja nanti. Segera aku tersadar dari lamunan dan dengan perasaan grogi, aku melakukan tugasku membopong ia ke kursi roda dan menolongnya memandikan hingga beres. Sungguh sih, dia terlihat lain pagi ini. Tak sedikit pun terlihat manyun pada raut mukanya. Sebenarnya kami sama-sama grogi. Terlihat dari cara kami saling berkomunikasi dengan menggerakkan badan. Semua terasa berat dalam pemandangan mata. Setelah segalanya beres, dia menyuruhku mendorong kursi rodanya ke meja makan. Ini pun keanehan tersendiri. Selama ini dia tak pernah bersuara, apalagi menyuruhku mendorongnya ke meja makan. Karena yang ku tahu dia paling benci untuk sarapan dan makan obat. Di meja makan telah siap sarapan dan obatnya. Ia menyuruhku duduk di kursi depannya. Mendadak aku grogi. Waduh, kejutan apa lagi ya? Pikirku. Enggak usah, Mbak. Aku masih ada kerjaan di dapur. Oh ya? Ya sudah, kamu makan apa? Mie ya? Sebenarnya aku rindu ingin makan mie. Bisa kamu buatkan untukku, San? Seketika aku tercenung. Mie? Apa dia diperbolehkan makan mie ya? Tanpa pikir panjang aku memasakkan mie goreng untuknya. Setelah selesai dan kubawa ke meja makan, mukanya terlihat langsung ceria. Dia pun segera menyantapnya dengan nikmat. Entahlah, ketika aku mengintipnya dari balik jendela dapur, hatiku bagai teriris-iris. Antara bahagia melihat semangatnya hari ini dan bingung dengan sikapnya berbaur menjadi satu. Aku terharu namun merasa bersalah. Aku tak tahu apa yang kurasa. Hanya diam sambil menatap ia dari jauh. Tanpa sadar air mata syukurku kembali menitik tiada henti. Ya Allah, terima kasih atas segalanya, batinku. Aku bersujud di lantai dapur. Hari berlalu, bulan berganti, tak terasa 1 tahun sudah kami hidup bersama. Kebahagiaanku bertambah membuncah saat Mbak Sally sering bertanya-tanya padaku tentang agama, tentang bagaimana caranya untuk ikhlas terhadap sesuatu yang benar-benar sulit untuk diterima, dan tentang kehidupanku dari kecil sampai dewasa. Semuanya dia tanyakan. Dan ya, kini aku dan Mbak Sally terlihat akrab. Semakin lama aku semakin paham dengan segala sifatnya. Ternyata dia memiliki sifat yang baik dan ramah kok. Apalagi jika pikiran sejalan dan bisa mengambil hatinya.
segala sesuatunya akan diberikan. Dia tak pelit. Dengan malu-malu dia mengucapkan rasa terima kasihnya padaku karena telah memberikan buku itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Buku ini telah membuatku ingin kembali bangkit, San. Sesuai dengan judulnya, Latazan. Itu artinya jangan bersedih. Makanya aku juga gak akan lagi bersedih. Buku ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa bagiku, San. Ucapnya. Bibir dan matanya bergetar kala ia berucap itu. Dan aku yang mendengarnya ikut berderai. Memang kuakui, buku itu benar-benar bagus, berisi nasihat dan petua untuk kaum muslim di seluruh dunia. Latazan artinya jangan bersedih, dan pengarangnya yaitu Dr. Aid Al-Qarni MA. Kini beliau menyuruhku untuk tidak terlalu mengurusi pekerjaan, namun yang penting selalu berada di sampingnya. Suatu sore menjelang maghrib ketika kami sedang ngobrol santai di teras, tiba-tiba dia ingin menceritakan sesuatu padaku. Lalu dengan senang hati aku mempersilahkan dia untuk menceritakan apa yang menjadi bebannya selama ini. San, kamu tahu mengapa aku sering marah-marah, membenci orang-orang yang sehat, benci orang yang dekat dengan Tuhan? Tanyanya. Mendengar itu dahiku berkerut. Pertanyaan yang aneh, pikirku. Tak lama kemudian aku menggelengkan kepala. Nggak tahu, Mbak. Jawabku pura-pura tak tahu. Sebab dulu aku merasa bahwa Tuhan itu tak adil pada hidupku. Tuhan jahat dan tak memihakku kebahagiaanku, seolah diobrak-abrik oleh malapetakannya. Jawab Mbak Sally seketika dia menunduk. Dulu pernikahan kami berusia 5 tahun. Rasa sepi menyapa kala di rumah yang sebesar ini. Tak ada celoteh seorang bocah. Namun sampai detik itu aku belum ada tanda-tanda untuk memiliki momongan. Sebagai seorang istri aku merasa ada yang tidak beres dalam diriku. Akhirnya setelah aku mencari informasi tentang dokter kandungan kesana kemari, seorang sahabat menyarankan aku untuk pergi ke dokter spesial langganannya. Ya, cerita Mbak Sally. Katanya, dulu pernikahan sahabatku ini hingga 10 tahun belum juga dikaruniakan momongan. Akhirnya setelah mereka pergi ke dokter ini, tak lama kemudian mereka diberi momongan. Bahkan bayinya kembar. Karena penasaran dengan ceritanya yang seolah sungguhan, akhirnya aku memintanya untuk mengantarkan aku kepada dokternya tersebut. Pas kebetulan Mas Ren sedang dinas di luar kota, jauh di kota Medan untuk 1 minggu. Selama suamiku berada di Medan, aku menelponnya dan berpamitan hendak jalan-jalan bersama sahabatku ini. Terus terang, aku tak berani berpamitan hendak ke rumah dokter sahabatku itu. Aku hanya bilang mau jalan-jalan karena di rumah bosan. Dia mengizinkan. Ya, mungkin dia tahu aku selalu kesepian di rumah yang besar ini. Dengan menaiki mobil pribadi, mereka sepasang suami istri mengantarkanku ke rumah dokter yang dimaksud. Jauh, karena rumahnya terletak di pedesaan di kota Gudeg. Entahlah, aku tak tahu dan tak ingat desa apa itu. Yang aku ingat sesampainya di sana, aku langsung dibawa ke sebuah ruangan miliknya. Seketika aku terperanjat melihat dokter yang dimaksud, seorang lelaki tua dengan pakaian adat Jawa serta belangkon di kepalanya. Lelaki itu juga memakai keris di belakang punggungnya. "Ini dokter yang kamu maksud?" bisikku padanya. Temanku mengangguk. Pakaiannya memang seperti dukun, tapi dia bisa mengobati segala macam penyakit orang, termasuk orang yang menginginkan anak seperti kita.
Makanya aku memanggil dia itu dokter. Lebih keren dari dukun lah. Lagi pula orang akan menganggap sinis apabila kita menyebut nama dukun. Jawabnya panjang lebar. Seketika aku menelan ludah. Ada rasa menyesal di hati karena tak pas dengan dugaanku, namun apa daya. Aku terlanjur sampai di tempat yang dimaksud. Akhirnya aku pasrah. Bahkan aku juga ikut berharap, siapa tahu dia bisa mempercepat datangnya bayi dalam keluargaku. Lelaki tua itu duduk bersila. Kedua tangannya ditangkupkan di depan dada sekilas. Dia seperti seorang pendekar yang sedang bertapa. Kedua matanya terpejam sambil bibirnya komat kamit. Aku tak tahu dia sedang apa. Sebuah gambar wanita cantik berpakaian adat Jawa lengkap yang seolah sedang terbang berada tepat di dinding di belakangnya. Melihat gambar wanita cantik itu, bulu kuduku meremang. Sesaat aku terbayang bintang film cantik yang bernama Suzana yang membintangi film Nyai Roro Kidul. Sama persis dandanannya, namun wanita dalam gambar ini lebih cantik lagi. Bau dupa dan kemenyan membumbung membuatku hampir terbatuk karenanya. Perlahan lelaki tua itu membuka mata. Walau bahasa Indonesianya kurang fasih, namun aku mampu merasakan keramahannya melalui senyum dan bahasa tubuhnya. Temanku tersenyum ramah menyapanya. "Apa yang bisa aku bantu, nak?" tanyanya. Aku gagap dan bingung menjawab pertanyaannya. Akhirnya temanku itu yang angkat bicara. "Dia ingin cepat-cepat memiliki keturunan, Mbah," jawabnya lelaki itu manggut-manggut. "Kalau begitu, bawa dia ke sumur. Suruh mandi dulu biar bersih." Mandi? Pikirku. Tak lama kemudian aku dibawa ke kamar mandi oleh temanku. Di ruangan sempit itu aku melihat bak air yang telah berisikan bunga-bunga. Seketika aku mengeringkan dahi. Mandi bunga? Setelah mandi kembali aku menghadap lelaki tua tersebut. Ia menyuruhku untuk berbaring. Lalu aku pejamkan mata. Samar-samar aku merasakan kerisnya terbang mengambang di atas tubuhku. Temanku memperhatikan ritual ini dengan mulut terkunci. Dan setelah itu aku tak ingat apa-apa. Keesokan harinya ketika aku bangun tidur, aku baru sadar kalau aku tidur di ranjang bersama temanku. Padahal semalam perasaan aku berbaring di depan bayi itu. Ini benar-benar gak masuk akal, pikirku saat itu. Setelah memberikan amplop berisi uang yang seperti dalam perjanjian, akhirnya kami berpamitan pulang. Sayang, dalam perjalanan pulang itulah mobil kami mengalami kecelakaan. Sebuah tragedi ngeri telah menyambar nyawa kedua pasangan suami istri. Ya, yaitu sahabatku sendiri. Sampai di sini Mbak Sally terseduh sedan. Aku tak mampu berkata apa-apa. Hanya menepuk-nepuk bahunya terus terang. Bulu romaku sedari tadi meremang mendengar ceritanya. Antara ngeri dan takut, namun penasaran jika belum usai cerita. Sebuah truk besar yang bermuatan kayu-kayu balok telah merembukan mobil yang kami naiki. Lepas itu aku tak ingat apa-apa. Orang bilang aku koma sebulan di rumah sakit. Saat aku tersadar segalanya telah hilang dari diriku. Kaki, sahabat, kesehatan, kecantikan, dan yang paling menyedihkan, rahimku. Dokter bilang aku sedang mengandung anakku. Usia kandunganku berusia kira-kira 5 minggu. Paparnya lagi. Demi keselamatanku karena rahimku terluka, akhirnya para dokter mengangkat rahimku, San. Ya, tulang belakangku patah, bahkan remuk mengakibatkan saraf di kedua kakiku lumpuh. Begitu juga dengan janin dalam rahim. Harus diangkat dari tubuhku. Kembali Mbak Sally terseduh sedan. Aku benar-benar menyesal, San.
Menyesal karena tak memiliki kesabaran. Padahal waktu itu aku sedang mengandung. Namun aku sendiri tak tahu. Aku menyesal karena telah pergi ke rumah dukun itu, hingga melakukan ritual aneh dan menyekutukan Tuhan. Bukankah Allah sangat membenci umat yang menyekutukannya? Setiap kali aku menanyakan tentang rahimku, suami dan keluargaku hanya mampu menangis. Sampai di sini, Mbak Sally terdiam. Aku tak mampu menjawab apapun, karena aku tahu perbuatannya itu adalah merupakan dosa besar. Suami sangat tertekan dengan kenyataan ini, dan semenjak kejadian itu, aku selalu merasa bersalah padanya. Entahlah, mungkin ini balasan bagiku, orang yang tak bisa mensyukuri nikmat Tuhan, bahkan menyekutukannya. Ceritanya, kini aku tak mampu menahan genangan air mataku, mengalir deras sebagai air bah. Peluk tubuhnya yang kurus itu rata-rata. Rasa iba dan terenyuh tiba-tiba memenuhi relung jiwaku. Maka dari itu, aku selalu menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil padaku. Tuhan hanya memberikan beban, cobaan dan kesengsaraan untuk hidupku. Bahkan setelah kejadian itu, aku benci padanya. Benci dengan semua orang, dan benci dengan yang namanya kehidupan. Mbak Sally mulai terisak. Hingga detik ini aku belum mampu menerima kenyataan bahwa musibah itu karena kesalahanku sendiri. Apa yang kita tanam itu yang akan diunduh, bukan? Mendengar pernyataannya, aku mengangguk pelan. Sungguh sedih dan tragis mendengar ceritanya. Kedua sahabatku itu meninggalkan sepasang anak kembar, dan sekarang mereka tinggal bersama neneknya. Tak ada yang tahu tentang niat kepergian kami ke Yogyakarta, termasuk suamiku. Sampai saat ini hanya sama kamu aku bercerita, San. Isaknya, iya Mbak, aku akan menjaga rahasia ini, kataku. Terima kasih karena telah pun memberikan kepercayaan padaku. Namun, boleh aku bertanya, apakah menangisi masa lalu hingga buta itu ada manfaatnya? Tanyaku kemudian. Tentu saja tidak. Aku sekarang paham kok, San. Maka dari itu aku ingin bangkit dari keterpurukan ini. Aku ingin kamu menolongku. Entahlah. Pertama kali aku melihatmu dan hidup bersama hingga kini, aku merasa kamu gadis yang cocok untuk hidup bersamaku. Seluruhnya lalu dia melanjutkan omongannya. Aku heran. Walaupun aku udah maki-maki kamu hingga kamu terluka hatinya, tapi kamu tetap saja sabar dengan ulahku. Apa kamu gak sakit hati, San? Tanyanya. Aku hanya mampu menggeleng pelan sambil tersenyum. Oh iya, San. Maukah kamu mengajari aku membaca Al-Quran dan sholat? Aku bingung. Bukannya aku tidak mau sholat, namun kamu tahu sendiri keadaanku. Terus terang, aku tak ingin merepotkan orang lain. Mendengar itu tubuhku benar-benar bergetar. Aku bertakbir, memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Maha benar dengan janjimu. Engkau pasti akan memberi hidayah pada siapapun yang Engkau kehendaki, karena Engkaulah Zat yang Maha Adil. Tiada yang patut disembah kecuali Engkau, ya Allah. Batinku. Mulai hari itu juga aku menolong Mbak Sally mengambil air wudhu dan membantunya sholat dengan cara duduk. Dengan gigih dia belajar dari buku dan bertanya pada suami bagaimana cara sholat dengan posisi duduk. Karena Mas Rayhan sedang sibuk di kantor, maka dia menyuruhku untuk mengajarinya. Dengan senang hati,
Perlahan kami sama-sama belajar bagaimana cara sholat tersebut. Setelah paham, dia langsung mempraktekannya. Sungguh dalam pandanganku dia benar-benar khusyuk dalam melakukannya. Bel berbunyi, ku buka pintu untuknya. Mas Rehan pulang dari kantor. Melihat mataku sembab, dia penasaran. "Kamu habis nangisan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Mas langsung ke kamar aja ya. Nanti aku..." Enggak. Nanti Mas pasti akan tahu jawabannya," jawabku pelan. Dengan cepat dia beranjak ke kamar. Mungkin panik menggelayuti pikirannya kala itu. Takut kalau istrinya berbuat yang tak diinginkan. Aku mengikutinya dari belakang. Setelah pintu dibuka, dia terkejut. Dia menatapku kaget dengan pemandangan di depannya. Aku mengangguk pelan. Ini pertama kali setelah dia sakit mukena itu kembali bersemayam di tubuhnya. Bisiknya padaku. Lagi-lagi aku hanya mampu tersenyum. Lelaki itu perlahan mendekat istrinya yang sedang bermunajat. Dan aku hanya mampu menatap mereka berdua dari balik pintu. Tak lama kemudian lelaki itu memeluk istrinya dari belakang. Setelah mereka berdua berpelukan, aku tak kuasa menatap pemandangan ini lagi. Ya, tahu sendirilah. Antara bahagia dan terharu kembali aku menitikkan air mata sambil kututup pintunya. Terima kasih Allah, isaku lembut. Tak lama kemudian kulihat mereka berdua keluar dari kamar. Mas Rehan mendorong kursi roda istrinya menuju ke ruang makan. "Mas, ternyata insan agamanya pintar loh. Hari-hari dia banyak mengajariku tentang ini, itu, kebaikan serta kesabaran. Dia juga pandai membaca Al-Quran. Aku jadi iri padanya," tutur Mbak Seli. Mendengar itu aku hanya mengeringkan dahi di dapur. "Nah, kalau iri yang ini aku setuju mah," jawab Mas Rehan sambil tersenyum bahagia. Setelah berkumpul di ruang depan, kami bertiga makan malam bersama. Mbak Seli kini bebas memakan sayur yang aku masak. Apapun yang penting tidak berminyak dan pedas. Maka dari itu masakan yang aku masak haruslah yang bisa kami nikmati bersama. Jika aku ingin makan pedas, cukuplah membuat sambal. Namun itu pun jarang kulakukan demi kebaikanku juga. Setelah makan malam, Mas Rehan masuk ke dapur. Beliau mengupas 2 buah mangga sambil berbincang denganku yang tengah mencuci piring. San, gimana kalau di rumah kita adakan guru ngaji? Kamu ada kenalan gak yang bisa ngajarin ngaji? Tanya Mas Rehan padaku. "Oh, boleh juga tuh. Tapi kita bincangkan dulu dengan Mbak juga ya, nah. Kalau setuju, nanti kita carikan guru ngaji. Sekalian aku juga pengen ngaji," jawabku nyengir. Benar juga, nanti kita bincangkan dengannya. Oh ya, kalau kamu sudah beres cepat-cepat ke ruang makan ya. Baik Mas, jawabku lagi. Tepat jam 10 malam kami bertiga duduk di sofa di ruang tengah. Kami berunding tentang usulan Mas Rehan untuk menghadirkan ustazah di rumah ini. Mbak Seli setuju dengan usulan itu, bahkan dia senang mendengarnya. Sebenarnya sudah kuduga usulan untuk menghadirkan guru ngaji di rumah pasti akan diterima dengan baik oleh Mbak Seli. Karena waktu itu dia berkeinginan besar untuk mengaji. Ya, hanya saja dia merasa canggung dan gak enak jika aku yang mengajarkannya. Akhirnya seminggu kemudian datang Bu Siti, yaitu guru mengaji kami. Bu Siti akan datang setiap hari jam 2 petang. Dia juga akan sholat di sini. Karena jam 5 baru akan pulang. Dan itu keuntungan sendiri bagi kami. Karena dapat sholat asar berjamaah. Bu Siti tidak kesulitan mengajar Bu Seli membaca Al-Quran. Karena dia benar-benar bersemangat ingin bisa membaca. Sebenarnya dulu beliau pernah mengaji namun belum sampai khatam. Kemudian aku sendiri belajar lebih banyak sholawatan dan mendalami tafsir Quran. Kini hari-hari kami disibukkan oleh belajar dan belajar. Mbak Seli tidak pernah marah sekalipun. Dia benar-benar berubah. Seringkali kami berpergian, meluangkan hari Minggu bersama-sama, mengunjungi panti jompo, yayasan anak-anak yatim piatu, ataupun tempat-tempat lainnya. Ya, hidup memang tidak bisa ditebak. Mbak Seli yang dulu cantik, lembut dan pandai, kini harus hidup di kursi roda untuk kelangsungan hidupnya. Cobaan yang dia hadapi memang tak sedikit.
Namun walau bagaimanapun juga dia kini sadar bahwa arti hidup yang sebenarnya adalah saling tolong-menolong dan hormat menghormati, serta mensyukuri nikmat dan ikhlas dengan cobaan. Dulu sewaktu kami berkunjung ke tempat orang cacat, Mbak Sally pernah memberikan semangat hidup kepada seorang wanita yang dilahirkan tidak memiliki kaki yang sempurna. Dia menepuk-nepuk bahu wanita itu sambil menghiburnya. Sabar ya dek, walaupun kaki tidak sempurna, namun kamu benar-benar memiliki wajah yang anggun dan kepandaian yang luar biasa. Wanita itu pun tersenyum sambil menjawab, iya bu, tidak satupun manusia di dunia yang sempurna kecuali yang Allah kehendaki sempurna. Saya ikhlas kok dan bersyukur. Setidaknya saya mempunyai kedua mata yang sempurna dan badan yang sehat, sehingga saya bisa bekerja dan beribadah. Mbak Sally manggut-manggut lalu dia bercakap-cakap dengan yang lain. Inilah pertama kali aku mendengar Mbak Sally memotivasi dan menasihati orang lain agar ikhlas dan menerima keadaan hidup. Aku merasa dia benar-benar telah berubah. Kini dia lebih mensyukur nikmat dan tabah dengan cobaan hidupnya. Dengan mendekatkan diri pada Sang Khalik, hidup terasa damai, ucapnya pada aku kala itu. Kedua pihak keluarganya pun semakin senang, apalagi dengan perubahannya. Kini mereka mengikuti jejak Mbak Sally, meluangkan waktu mengunjungi tempat-tempat yang membuat damai serta hati tenang. Dengan membawa baju, peralatan sekolah atau buah tangan berupa jajan, mereka berbagi dengan para kaum duafa dan anak yatim. Mama, aku benar-benar bahagia. Lihatlah semua anak-anak ini, ucap Mbak Sally kepada Bu Hardi sambil membagikan jajan pada anak-anak. Betul nak, hidup memang harus saling berbagi. Lihatlah mereka sangat bahagia. Aku benar-benar bahagia melihat riang tawa mereka, jawab Bu Hardi sambil menolong membagikan uang 5 ribuan pada anak-anak. Tak lama kemudian mereka bermain bersama-sama. Derai tawa membahana, Mbak Sally pun turut tertawa. Kami semua bahagia melihat dia ceria. Siapa bisa yang menjawab pertanyaan ibu? Dia yang dapat jajan. Setuju nggak? Ucap Mbak Sally pada anak-anak. Lalu mereka bersorak sambil mengacung. Pertanyaan demi pertanyaan Mbak Sally lontarkan dengan gembira. Riuh anak-anak saling mengacung dan hendak menjawab. Mereka saling beradu kecepatan untuk mengacungkan jari. Saya bu, jawab salah satu bocah kecil yang memiliki lesung pipi. Ia berambut ikal dan berkulit bersih. Ia menjadi perhatian mata Mbak Sally, mengalahkan anak-anak yang lain. Ya, kamu siapa namamu? Tanya Mbak Sally dengan senang. Nama saya Umi bu, jawab bocah tadi. Wah, nama kamu cantik sekali, puji Mbak Sally. Bocah menggemaskan itu tampak malu-malu. Wajahnya merona kemerahan. Tak lama kemudian Mbak Sally memberikan 3 soalan padanya. Dengan cepat bocah itu menjawab pertanyaan Mbak Sally dengan benar. Tepukan tangan bergemuruh dari teman-teman lainnya. Hadiah berpindah tangan pada anak yang bernama Umi. Namun begitu yang lain pun sama-sama mendapatkan. Mas Rayhan turut sibuk. Dia dengan senang ikut membagikan hadiah pada anak-anak yang lain. Ibu cepat sembuh ya. Umi dan teman-teman di sini akan selalu berdoa untuk kesembuhan ibu, agar ibu sering datang kemari. Tutur bocah berlesung pipi tadi dengan polosnya sambil memberikan sebuah gambar wajah wanita yang berkerudung. Semua yang mendengar mengaminkan ucapan Umi. Ini hadiah buat ibu, karena ibu sangat baik pada kami. Melihat gambar Umi, beliau lebih terharu. Gambar yang menggambarkan dirinya. Segera beliau menerima hadiah tersebut. Dengan hati yang bergetar, Mbak Sally berusaha untuk mendekap dan mencium kening Umi. Buliran sebening kristal menggenang di ujung kelopak kedua matanya sebelum bergulir deras ke pipi. Dia benar-benar terharu dan bahagia. Kami yang menatap pemandangan ini pun ikut terharu. Pak, anak tadi lucu banget ya. Imut-imut. Pasti kalau besar jadi anak yang soleha dan cantik, ucap Mbak Sally saat di dalam mobil ketika kami hendak pulang ke rumah. Iya ya mam, bola matanya bulat sangat menawan. Pasti anaknya cerdas. Lihat saja tadi, dia begitu ngotot ingin menjawab pertanyaan mama, sedangkan yang lain ngacungnya saja sambil malu-malu. Ya kita doakan sajalah, moga-moga anak itu menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, jawab Mas Rayhan bersemangat.
Amin. Kami yang mendengarkan mengaminkan ucapannya. Hari berlalu, bulan berganti, tahun menjelma, doa-doaku terkabul juga. Jarang Mbak Sally memarahiku, apalagi mengamuk-ngamuk seperti dahulu. Semuanya berubah. Saking bahagianya dia menjadikanku sebagai adik angkatnya. Mereka dan keluarganya telah mengangkatku sebagai adik angkat. Iya, sesuatu yang sangat di luar dugaanku. 1,5 tahun berlalu dengan cepat. Mbak Sally kini bisa menghatam Al-Quran dengan baik. Semangat untuk belajarnya mampu mengalahkan vonis dokter padanya. Dia yang divonis tak memiliki usia panjang karena kelumpuhan dan kakinya, akhirnya bisa menghatam Al-Quran dengan baik. Dia selalu bilang ingin berbuat baik sebelum meninggal, agar kelak saat dia dipanggil olehnya, saat harus meninggalkan semua, saat harus pasrah dalam keadaan husnul khotimah. Mendengar itu aku selalu sedih. Sepertinya aku tak mau mendengar kata itu. Kata yang membuat dadaku bagai teriris-iris pilu. Aku ingin bisa terus hidup bersamanya, tanpa harus takut-takut karena kata mati akan segera menyapanya. Maka dari itu beliau selalu membaca buku hadiah pemberianku jika hatinya merasa tak tenang, membaca Al-Quran jika jiwanya tak tentram, dan bercerita pada aku dan guru ngaji kami jika galau melanda. Dengan sekuat tenaga beliau ingin melawan segala penyakit yang menyelimutinya. Dia ingin membuktikan bahwa kematian bukan di tangan manusia, namun di tangan Allah semata. Justru dengan adanya vonis itu, dia merasa dekat dengan Sang Khalik, merasa kematian selalu mengincarnya. Dan karena itu pula, dia merasa sebagai manusia yang memiliki banyak dosa, harus berlomba-lomba untuk bertaubat serta berbuat kebaikan pada sesama manusia. Seperti janji Tuhan yang selalu adil dan bijaksana, Ia akan memberikan hidayah untuk siapa saja yang berusaha mencarinya, bukan hanya menunggu, berpangku tangan, tanpa berusaha. Iya, seperti dalam proses Mbak Sally dalam menemukan hidayah. Pastinya bukan jalan yang mulus dan mudah, namun sebuah perjalanan yang panjang, terjal, serta berlika-liku. Dan kini beliau merasa tenang, bahkan bahagia dengan kehidupannya saat ini. Hidup yang sederhana, yang selalu berbagi dengan sesama, dan kehidupan karena Allah, zat yang patut disembah. Pernah di suatu senja, setelah kami selesai mengaji, dia bercerita pada kami tentang impian-impiannya. Bu Siti dengan lembut mengelus punggungnya. Dengan doa dia menjawab, "Ya Robku yang maha mendengarkan doa setiap hambanya, semoga engkau kabulkan harapan serta doa saudariku ini. Kami inginkan ridhamu ya Allah, maka kabulkanlah harapan kami bertiga. Amin." Aku dan Mbak Sally mengaminkan doa guru kami. Tak lama kemudian dia berpamitan untuk pulang. Tinggallah kami berdua menanti waktu azan maghrib tiba. "San, aku kok jadi pengen pergi ke kampungmu ya. Pengen jumpa nenek dan adikmu. Boleh gak?" Mendengar itu sesaat aku tercenung, keningku sempat berkerut. "Kenapa mukamu seperti itu?" tanyanya segera aku menelan ludahku sebelum tersedak. Insya Allah Mbak, tapi jangan kaget loh kalau nanti Mbak melihat gubuk reotku. Ya tahu sendiri kehidupan di kampung. Ya rumah-rumah sederhana, apalagi rumahku gubuk yang reot dan hampir roboh. Paparku menjelaskan keadaan rumah-rumah di kampung. Bagiku gubuk atau istana itu sama saja, yang penting jiwa-jiwa damai penghuninya. Ya enggak? Bayangkan saja, walaupun rumah bagi istana tapi penghuninya selalu berantem dan gak ada kedamaian, untuk apa? Apakah hidup untuk saling bermusuhan? Lebih baik hidup di kampung dengan rumah sederhana, penghuni yang damai, karena jiwa mereka dekat dengan Sang Khalik. Aku rasa pastinya lebih nyaman lah. Iya kan San? Tutur Mbak Sally. Aku hanya mengangguk mengiyakan argumennya yang indah itu. Semenjak Mbak Sally belajar mengaji, dia kini enggan membuka kerudung lagi. Bahkan sekarang dia suka membeli baju-baju gamis dan koleksi kerudung. Dia selalu membelikan aku. Ya, kami lebih tepatnya, aku dan Bu Siti, kerudung dan pakaian-pakaian muslimah. Kami selalu dibuatnya. Ada RK kini koleksi baju-baju muslim aku telah banyak. Bahkan terkadang aku paketkan ke Jawa buat adikku tercinta. Mas Raihan kini benar-benar telah menemukan kedamaian yang telah lama sempat terkubur. Dia benar-benar bahagia.
Istri tercintanya telah mendapat hidayah dari Allah untuk kembali ke jalannya. Suatu siang di ruang rumah sakit, rombongan kami sengaja datang lebih awal dari jadwal yang telah disiapkan oleh dokter. Mbak Sally selalu kontrol 6 bulan sekali. Dokter itu berbunga-bunga saat melihat Mbak Sally bertambah baik dan ceria. Allah selalu mendengar doa orang-orang yang mencintai saya, Dok, ucap Mbak Sally dalam candanya. Benar, Bu, hanya Allah yang memegang umur manusia, jawab dokter. Maafkan kata-kata saya selama ini ya, Bu. Jangan bilang seperti itu, Dok. Saya justru harus mengucapkan terima kasih pada dokter. Dengan vonis itu saya jadi terpacu untuk bertaubat, Dok. Semua yang berada di ruangan itu tertawa. Allah tahu saya banyak dosa. Kembali Mbak Sally bergurau. Ibu bisa saja. Nah, sekarang ini suka bergurau ya? Lihat dulu. Jangankan untuk bergurau, untuk menatap orang saja rasanya enggan. Semua bagian hendak ditelannya. Saya saja takut. Canda dokter sambil tertawa. Kami semua jadi ikut tertawa. Setelah bergurau ria, dokter tampan yang mengalungi stetoskop itu memeriksa tubuh dan keadaan Mbak Sally. Dokter muda itu bertambah heran. Katanya penyakit Mbak Sally semakin membaik. Padahal dulu kakinya lumpuh total. Namun kini perlahan mulai ada peningkatan. Kami semua senang mendengar penjelasan dokter. Obatnya jangan lupa diminum ya, Bu. Semoga semakin membaik dan bisa pulih seperti sedia kala. Nasihat dokter, kami mengaminkan ucapannya. Baiklah, Dok, kami semua permisi dulu ya, kata Mas Raihan sambil mendorong kursi roda Mbak Sally. Ini perawat Bu Sally ya? Bisik dokter muda itu pada Mas Raihan, matanya sambil melirikku. Bukan, dia adik saya, Dok, jawab Mbak Sally dengan cepat. Walaupun tubuhnya ringkih, namun pendengarannya sangatlah tajam. Orang berbisik pun ia bisa mendengarnya. Aku hanya tersenyum mendengar pengakuan Mbak Sally sambil mengambil alih kursi roda dari Mas Raihan. Kami berjalan di koridor rumah sakit, melihat dan berjalan melalui para pasien. Ada yang kakinya tinggal satu, ada yang matanya diperban, ada yang berjalan membawa selang ke kamar mandi. Ada juga anak-anak yang sakit karena cacat kepalanya. Di rumah sakit memang macam-macam pasien, dari luka parah sampai terkena sakit flu, dari penyakit jantung maupun kudis. Ada juga yang hendak melahirkan. Miris melihat pemandangan-pemandangan tersebut. Maklum, namanya juga rumah sakit, rumah yang khusus menampung orang-orang sakit. Saat menelusuri koridor rumah sakit dan melihat pemandangan menyesakan dada, Mbak Sally hanya mampu diam. Mungkin iba dengan semua itu. Aku juga diam. Hati kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Setelah kami berlalu, Mbak Sally buka suara. Kasihan anak kecil tadi ya, Mas. Masih bayi sudah harus menanggung derita. Bagaimana kalau kita menjenguknya, Mas? Suara Mbak Sally membuyarkan pikiran kami. Iya, Mam, boleh juga. Kursi rodanya kami belokkan hingga mengikuti pasien bocah kecil tersebut. Sesampainya di ruangan anak tersebut, ia minta izin untuk melihat anak cacat tadi. Kepalanya besar, tak sesuai dengan bentuk badannya yang kecil. Melihat tidur tenang anak itu, hati kami ikut gerimis. Mas Raihan berbincang dengan dokter yang pas kebetulan memasuki ruangan itu. Setelah berbincang, tampak dokter setengah bayi itu sepakat sambil menyalami Mas Raihan. Kami tak tahu apa yang mereka bincangkan. Mbak Sally berbincang dengan ibu anak kecil ini, yang ternyata bernama Muhammad Hanif. Dalam diam, keperhatian raut anak tampan ini wajahnya lumayan bersih. Hidungnya tinggi dan bibirnya tipis. Anak yang tenang dan tampan. Andai tidak pembengkakan di kepalanya, pasti dia tengah belajar berjalan dan bicara. Berapa usianya, Bu? Tanyaku pada sang ibu. 1,5 tahun, Mbak, jawab Ibu Hanif. Wajahnya mencerminkan kegelisahan yang luar biasa. Matanya cekung ke dalam dan badannya kurus kering. Bapak Hanif kemana, Bu? Tanya Mbak Sally, bibirnya bergetar menahan sedih. Dia telah meninggal 5 bulan lalu. Sakit juga, jawab Ibu Hanif kemudian. Mendengar itu kami beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, serempak sambil menghela nafas. Mas Raihan dan dokter mendekat. Kami saling bertatap. Bu Har,
Ibu harus mengucapkan terima kasih pada bapak ini. Beliau menunjuk Mas Raihan. Karena beliaulah yang akan membiayai operasi putra ibu, ucap Pak Dokter. Seketika wanita itu terbelalak kaget. Ia langsung menjatuhkan badannya di bawah kaki Mas Raihan. Ia menangis terharu sambil mengucapkan rasa terima kasih yang tak henti-hentinya. Semua yang menatap pemandangan ini ikut menangis terharu. Air mata kami berguliran dari pelupuk mata masing-masing. Mama sokong, Pak, ucap Mbak Sally sambil menggenggam tangan suaminya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Bye bye.